Oke. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat, Bu. baik. Ya, semoga masih tetap semangat ya, walaupun pembelajaran hari ini dilakukan secara online. Nah, eh, pada hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran dari minggu lalu, yaitu tentang sistem ekskresi. Kemarin kan sempat dibahas nih kalau sistem ekskresi itu eh, nggak cuma satu ya, salah satunya itu adalah sistem urinaria, yaitu yang akan mengeluarkan eh, apa namanya eh, yang akan mengeluarkan urin gitu. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu punya pertanyaan terlebih dahulu nih buat ngetes apakah kalian udah siap belum sih buat pembelajaran hari ini? Oke, apa sih hal yang biasa dilakukan setelah bangun tidur? Atau biasanya kalian kalau bangun tidur tuh melakukan apa? Pipis. Betul, Sholat. siap. Ya, betul ya tadi jawabannya. Masih bangun tidur melakukan bermacam-macam hal, tapi salah satunya atau secara umumnya itu biasanya setelah bangun tidur, kita akan menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil. Nah, buang air kecil ini merupakan salah satu tanda bahwa sistem ekskresi di dalam tubuh kita itu berjalan dengan baik dan dia mengeluarkan apa yang memang seharusnya dikeluarkan atau zat yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Nah, dalam sistem ekskresi ini atau dalam pembuatan urin, organ yang penting dalam apa yang penting keberadaannya dalam proses pembentukan urin adalah ginjal. Nah, kalian tahu nggak sih di mana letak dari ginjalnya manusia? Yo, Belum tahu, Bu. oke. Jadi sebelum Ibu menjawab pertanyaan ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih topik yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu kita akan mempelajari tentang struktur ginjal manusia dan juga proses pembentukan urin pada ginjal. Nah, di sini ya, Ibu berikan gambarnya. Jadi, ginjal manusia itu terletak pada eh, perut atau bagian di bawah tulang rusuk, di mana ginjal manusia itu ada sepasang dan terletak di sisi kanan dan kiri. Nah, letak ginjal ini kalau kalian perhatikan, ketinggiannya antara kanan dan kiri itu berbeda. Di mana ginjal yang kiri itu berada lebih di atas, sedangkan ginjal yang kanan itu lebih rendah. Hal ini dikarenakan di bagian kanan itu terdapat hati, organ hati, sehingga letak ginjal di yang sebelah kanan itu letaknya berada di bawah hati. Nah, bentuk ginjal itu aslinya seperti ini ya, anak-anak. Bentuknya seperti kacang merah, di mana ukurannya itu biasanya sekepalan tangan kita. Ini bentuk ginjal asli ini ya. Tuh. Ini yang ini adalah bagian mungkin bagian luarnya dan yang satunya ini yang ketika dia dibelah, dipotong menjadi dua dan ini bagian dalamnya. Next. Nah, ini adalah anatomi dari ginjal, di mana ginjal itu memiliki bagian korteks dan juga bagian medula. Eh, Untuk sistem urinaria ini sendiri sebenarnya nggak cuma ginjal aja, tapi juga ada yang namanya ureter, uretra, dan juga kandung kemih, di mana organ itu semuanya berkontribusi dalam sekresi untuk mengeluarkan urin. Tetapi proses pembentukan urinnya itu utamanya itu terjadi di ginjal dan terjadi di bagian medula. Di sini, medula ginjal itu
Nih kalian perhatikan ya, medula ginjal ini dia memiliki kurang lebih 1 juta nefron, di mana satu nefron itu terdiri dari struktur seperti ini. Ada glomerulus, ada tubulus contortus distal, tubulus contortus proximal, kemudian ada lengkung Henle juga, dan juga ada ductus collectivus. Nah, ini bentuk ketika si medula ginjal ini disayat dan diletakkan di mikroskop. Bakal terlihat jelas, bakal terlihat seperti ini dan terlihat ini bagian ada kapsula Bowman dan glomerulus. Kemudian ada tubulus contortus distal, tubulus contortus proximal. Nah, di bagian bagian yang warna hijau ini, untuk lebih mudah menghafalkannya, dibuatlah gambar seperti ini. Di sini ada pengertiannya juga nih. Bagian nomor 1 itu itu namanya struktur glomerulus. Kemudian yang nomor 2 ini tubulus contortus proximal atau TKP. Terus yang ketiga itu adalah lengkung Henle. Yang keempat di sini yang sudah naik lagi, terus bentuknya mendatar ini ada tubulus contortus distal. Dan yang terakhir, yang nomor 5 itu ada ductus collectivus. Nah, coba Ibu akan beri kalian waktu 1 menit untuk menghafalkan nih lokasi atau struktur dari nefron ginjal ini dari nomor 1 sampai 5. Coba dihafalkan dulu ya, nanti Ibu tanya satu-satu. Oke, sudah 1 menit nih. Sudah hafal ya? Coba Ibu tanya satu persatu. Dari Mbak Dinda dulu. Mbak Dinda ada? Ada, Bu. Ya, coba Mbak Dinda disebutkan nomor 4 itu struktur ginjal yang namanya? Tubulus contortus distal. Oke, betul. Sip, terima kasih Mbak Dinda. Next, Mbak Fariha. Ada Mbak Fariha? Ada, Bu. Ya, coba Mbak Fariha, yang nomor 1 itu struktur ginjal apa? Glomerulus. Ya, betul. Sip, keren. Terima kasih Mbak Fariha. Terus Mbak Anisha, coba Hadir. ya, coba yang nomor 2. Struktur apa? Itu namanya tubulus contortus proximal. Oke, sip, betul. Keren, dalam 1 menit kalian sudah bisa menghafal ya, ini dari struktur ginjal ini. Nah, kenapa sih kita perlu menghafalkan struktur dari nefron ginjal ini? Karena dari nefron ginjal ini mereka akan berfungsi untuk dalam pembentukan urin manusia. Nah, di sini pembentukan urin manusia yang terjadi di organ ginjal itu melalui 3 fase atau 3 proses.
Yang pertama itu ada filtrasi, kemudian ada reabsorpsi, dan juga augmentasi. Sebelumnya udah pada pernah dengar belum? Apa sih itu proses pembentukan urin pada ginjal? Udah pernah dengar belum 3 proses ini? Belum, Ibu. Iya. Oke, sepertinya belum pernah belajar tentang ini mungkin ya, atau mungkin kalian lupa nih kalau ternyata pembelajaran ini pernah dibahas waktu SMP. Nah, eh, di sini proses pembentukan urin ada 3 proses, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Nah, filtrasi itu merupakan proses penyaringan darah di mana akan terjadi penyaringan molekul protein. Jadi proses filtrasi ini penyaringannya itu masih besar-besar gitu ya. Kalau mungkin kalian bisa membayangkan ada kalian punya saringan di rumah mesti di dapur gitu kan, pasti kalian menemukan berbagai macam saringan. Nah, pada filtrasi ini proses penyaringan itu hanya bisa menyaring molekul-molekul yang besar seperti protein dan molekul seperti glukosa, asam amino, dan vitamin itu masih terbawa gitu di dalam hasil saringannya. Di mana proses filtrasi ini terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Nah, setelah proses filtrasi akan berlanjut ke proses reabsorpsi yang terjadi di TKP atau tubulus contortus proximal. Di mana tadi sempat disebutkan bahwa filtrasi itu dia hanya bisa menyaring protein saja dan glukosa, asam amino dan juga vitamin itu masih terbawa nih di urin primer. Dan itu nanti padahal komponen-komponen itu atau molekul itu merupakan molekul yang masih dibutuhkan oleh tubuh sehingga terjadilah proses reabsorpsi di mana akan terjadi proses penyerapan kembali zat-zat penting seperti glukosa, terus klorida, natrium, asam amino dan juga lain sebagainya. Reabsorpsi juga terjadi di lengkung Henle, di mana pada lengkung Henle itu terjadi reabsorpsi air. Jadi, terjadi reabsorpsi air pada lengkung Henle dan reabsorpsi zat-zat pada tubulus contortus proximal. Nah, setelah menghasilkan urin sekunder nih, dihasilkan urin sekunder setelah reabsorpsi, kemudian berlanjutlah ke proses augmentasi, yaitu proses penambahan zat sisa dari hati berupa obat dan juga racun. Nah, prosesnya ini terjadi sangat selektif karena proses augmentasi akan mempengaruhi pH cairan pada tubuh. Di mana augmentasi ini terjadi di tubulus contortus distal dan nantinya akan menghasilkan urin yang sebenarnya. Nah, fakta menarik tentang urin. Jadi, urin manusia itu bisa merepresentasikan atau menjadikan indikator dari kondisi tubuh manusia gitu, dari kondisi tubuh seseorang. Karena ini tadi ketika misalnya si urinnya itu dia masih mengandung glukosa, berarti terdapat sesuatu yang tidak beres di proses reabsorpsinya gitu. Jadi ketika urin itu mungkin kalian juga memperhatikan ya namanya urin itu dia memiliki warna dan juga bau yang khas gitu loh dan kadang itu akan dipengaruhi oleh apa yang kita makan atau kita minum sebelumnya. Nah, disitulah karena urin merupakan hasil dari sisa dari metabolisme tubuh, makanya urin juga merepresentasikan menjadi indikator dari metabolisme tubuh kita. Itu. Nah, untuk lebih jelasnya proses pembentukan urin itu seperti apa, memberikan kalian gambaran, Ibu punya sebuah video. Kalian bisa menyimak video ini ya.
Oke. Nah, semoga dengan melihat video tadi bisa membuat kalian lebih paham dari proses produksi urin. Nah, sebelum lanjut ke slide selanjutnya, dari kalian ada pertanyaan dulu atau enggak? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kalau misalkan belum ada, Ibu akan lanjut ke game sebagai evaluasi atau untuk melihat nih seberapa paham sih kalian terhadap materi ini. Nah, jadi dalam game ini ada rules-nya ya, di mana Ibu akan membacakan 7 soal. Dan setiap soal akan bernilai 1 poin. Nah, pertanyaannya akan diulang maksimal 2 kali, di mana kalian bisa menjawab dengan pilihan benar atau salah. Contoh pertanyaannya nanti kayak gini, misalnya, benar atau salah, sekarang adalah hari Jumat. Nah, kayak gitu, nanti kalian bisa jawab benar atau salah. Terus kalian atau siswa dapat mengetikkan jawaban di kolom komentar. Jawaban yang paling cepat dan tepat itu berhak mendapatkan 1 poin. Gitu. Nah, nanti akan ada reward yang diberikan. Nah, udah paham belum nih sama ininya? Sama rules-nya? Oke, sebentar. Oke. Nah, di sini ada poin board-nya ya buat melihat nih nanti siapa yang paling cepat menjawabnya. Oke. Soal nomor 1. Lewat chat aja ya. Oke, coba. Ini kalian lewat chat ya, jawabnya cepet-cepetan, benar atau salah. Oke, udah siap semuanya? Sudah. Sudah. Oke, nomor 1. Benar atau salah, ginjal merupakan salah satu organ sistem urinaria manusia. Yeay, betul nih Mbak Fariha sudah menjawab. Oke, jawabannya betul ya. Jadi ginjal merupakan salah satu organ sistem urinaria manusia. Oke, sejauh ini Mbak Fariha memimpin. Soal yang kedua, benar atau salah, terdapat 5 struktur dalam ginjal. Ya, betul Mbak Anisha, Mbak Niso. Oke. Jawabannya benar ya. Jadi ginjal itu memiliki 5 struktur. Ada glomerulus, TKP, TKD, lengkung Henle, dan juga ductus collectivus. Ayo Mbak Dinda, jangan mau kalah nih. Yuk, soal yang ketiga ya. Di mana benar atau salah bahwa letak TKD atau tubulus contortus distal adalah setelah tubulus contortus proximal. Oke, ini Mbak Nisha menjawab paling cepat. Salah. Mbak Fariha juga menjawab salah. Mbak Dinda? Oke, karena jawabannya itu benar ya.
bahwa tubulus contortus distal itu terletak setelah tubulus contortus proximal. Oke, tenang, masih ada soal selanjutnya. Masih ada 4 soal lagi. Oke, soal nomor 4. Benar atau salah, proses pembentukan urin terjadi pada ginjal? Yo, benar. Nih, siapa nih yang paling cepat nih? Wah, Mbak Fariha. Jawaban Mbak Fariha nih lebih cepat nih, lebih cepat beberapa sekian detik dari Mbak Nisha. Oke, jawabannya benar ya. Proses pembentukan urin terjadi di ginjal. Oke, next. Ini Mbak Dinda kemana ya? Kok diem-diem aja nih? Masih 0 nih Mbak Dinda. Ayo. Nah, yang selanjutnya soal nomor 5 ya. Benar atau salah, augmentasi adalah proses penyerapan kembali. Oke. Sekarang yang menjawab lebih cepatnya Mbak Anisha. Siap, betul ya. Jadi jawabannya salah. Augmentasi itu yang benar untuk apa? Artinya proses apa? Yo, augmentasi itu proses apa? Bukan penyerapan kembali, tetapi augmentasi adalah proses ini pembuangan zat-zat dari hati ke penambahan zat-zat pembuangan dari hati ke dalam urin. Oke, pertanyaan ke-6. Benar atau salah, proses filtrasi terjadi di ductus collectivus? Ya, jawabannya salah. Nih, siapa yang paling cepat? Mbak Fariha ya. Oh iya, Mbak Nisha. Oke, Mbak Nisha lagi ternyata. Bersemangat sekali ya Mbak Nisha ini keren. Oke. eh, Pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Benar atau salah, reabsorpsi menghasilkan urin primer? Oke. Jawabannya salah ya harusnya. Jadi reabsorpsi itu menghasilkan urin sekunder. Oke, ini Mbak Nisha udah menjawab salah, tapi agak pelin-pelan ya. Jadinya benar dan juga salah disebutin semua ini. Oke, jadi Baru nyadar, Bu. jadi poin terakhirnya itu Mbak Nisha 3 poin, Mbak Dinda ini nggak berhasil menjawab dan Mbak Fariha menjawab 2 soal. Nah, nanti mungkin Mbak Nisha bisa menghubungi Ibu ya untuk dapat rewardnya nih nanti setelah kelas. Oke. Eh, Dari 7 soal tadi kalian sudah berhasil menjawab 5 soal. Semoga itu menjadi indikasi bahwa kalian sudah bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Kemudian untuk menutup kelas ini, Ibu punya satu quotes, yaitu success is a collection of learning outcomes that are carried out every day. Jadi sukses itu merupakan koleksi atau hasil akhir dari belajar, di mana belajarnya itu dilakukan setiap hari. Jadi, kesuksesan itu tidak hanya datang tiba-tiba, tapi juga merupakan hasil dari pembelajaran dalam setiap hari. Gitu. Jadi, semoga kalian bisa meraih kesuksesan kalian dan terus semangat belajar setiap harinya. Oke. Sebelum Ibu tutup kelasnya, ada yang mau bertanya dulu? Atau sudah cukup?
Cukup, Bu. Oke, jika sudah cukup, mungkin bisa Ibu tutup kelas hari ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah bisa tetap aktif walaupun kelasnya hari ini berjalan secara online. Eh, Terima kasih atas antusiasmenya. Ya, Ibu tadi sepertinya lupa ya untuk berdoa di awal tadi. Eh, Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa berguna untuk kalian ke depannya. Untuk itu mari kita tutup pelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Ibu tutup kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Sama.